Halo Pak Luski. Selamat siang, Bu Siang Nurani. Bapak. Apa kabar Pak Luski? Alhamdulillah sehat. Gimana Sehat kabarnya? ya? Sehat juga, Alhamdulillah baik. Oke, mari kita mulai ya, Bos ya. Ya, Ya, siap. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kabarnya sehat, Mas Yani ya. Sehat Bapak. Baik, sebelum saya menanyakan sesuatu, saya memperkenalkan diri. Mas Yani, perkenalkan nama saya Luski Bahtiar. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan yaitu angkatan 23, yang mana dalam hal ini kami lagi proses ada tugas dari USK, yakni Universitas, yang mana tugas ini adalah salah satu persyaratan untuk mengikuti kegiatan saya di PPG. Maka pada kali ini yaitu ada momen yang sangat pas sekali, mungkin kita ketemu dengan Misyani kembali selain kita ketemu di pasca sarjana ya. Dalam hal ini ada kaitannya yaitu tentang tentang wawancara. Kami akan mencari beberapa ya. Kemudian yang sekarang yaitu tapi sebelum melangkah jauh ke sana, saya mohon kepada Misyani untuk memperkenalkan diri kepada media sosial ini. Silakan Misyani. Baik Pak Luski, saya terhormat sekali nih bisa menjadi salah satu narasumbernya ya. Saya Nuryani Pak Luski, praktisi pendidikan. Saat ini menjadi fasilitator program sekolah penggerak, mendampingi beberapa SMA di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian juga menjadi penulis naskah di platform Merdeka Mengajar bersama Kemendikbud juga. Selebihnya aktivitasnya menulis, penelitian, dan juga menjadi narasumber di berbagai kegiatan pelatihan pendidikan untuk peningkatan kualitas guru di Indonesia. Gitu sih Pak Rizky. Iya, oke, sangat peran sekali dalam hal yang zaman sekarang saya sudah sangat berperan sekali. Oke, misalnya Pak untuk Rizky selanjutnya, suaranya agak putus-putus. ya, halo, ya suaranya jelas. Suaranya agak putus-putus tadi. Boleh agak deket ke audionya juga Halo, agak putus-putus tadi. sudah jelas belum? Sinyal mungkin ya, sudah jelas ya, sudah ya. Lumayan bisa terdengar. Ya. Baik, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan misalnya tentang kegiatan saya, terutama yaitu pertama, apa penyebab guru kesulitan dalam proses belajar dengan banyaknya siswa di dalam kelas? Kesulitan guru dalam proses pembelajaran dengan jumlah siswa yang banyak gitu ya Pak ya. Ya, ya. Memang idealnya jumlah siswa itu tidak terlalu banyak ya. Kalau saya mendampingi beberapa sekolah swasta di Jakarta itu maksimal sekali 25. Jadi antara 20 sampai 25 murid. Tapi kan potret pendidikan di kita ini ya bahkan lebih dari 30 murid. Kalau menurut saya pasti proses belajarnya itu tidak maksimal dibanding kelas yang kecil. Cuman kan Bapak Ibu guru bisa menggunakan beberapa teknik atau strategi atau pendekatan. Dan menurut saya menjadi kunci yang paling penting adalah classroom management atau kemampuan guru untuk mengelola kelas tersebut. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar pengelolaan kelas itu baik. Yang pertama, kalau saya boleh menyarankan berdasarkan pengalaman adalah pendekatan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Jadi kita itu yang pertama. Jadi kita memberikan assessment diagnostik untuk mengetahui karakteristik siswa, bisa dari gaya belajarnya, kesiapan belajar atau minat. Setelah itu kita menggunakan teknik pengelompokan untuk mempermudah.
Oke. Misalnya teknik berkelompok itu berdasarkan kesiapan belajar. Jadi guru bisa lebih fokus kepada anak-anak dengan kelompok yang memang butuh bantuan. Anak-anak yang sudah mandiri itu proporsinya lebih kecil. Menurut saya itu letak keadilan di proses pembelajaran itu. Tapi tetap Oke, teknik pengelompokan ini nggak boleh ini ya Pak, nggak boleh kaku, jadi harus fleksibel agar tidak diskriminasi. oke, itu salah satu mungkin penyebabnya yang dari yang saya tanyakan. Kemudian yang kedua, Miss Yani, apa penyebab siswa kurang bersemangat? Pertanyaannya Belajar, terputus, Pak. ya, ya, halo. Heeh, heeh. Bagaimana penyebab siswa kurang semangat? Kadang siswa belajar dalam kelas kurang semangat, terus belum memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kira-kira secara simpel jawabannya itu penyebabnya apa, Miss ya? Minat belajarnya rendah gitu ya. Ya, ya. Kalau banyak faktor sih Pak sebetulnya. Untuk minat belajar ini rendah menurut saya selama ini berdasarkan pendampingan karena ada rasa murid itu beranggapan belajar itu susah dan dia merasa karena susah dia merasa frustasi. Karena dia merasa frustasi, akhirnya dia takut salah, dia merasa tidak bisa dan tidak dimampukan, akhirnya ya ngapain belajar gitu. Kalau saya melihat selama ini, itu yang menjadi faktor pertama, rasa rasa apa ya, rasa menganggap bahwa belajar itu susah. Yang kedua, pembelajarannya tidak berpusat kepada peserta didik, jadi tidak disesuaikan dengan karakteristik sehingga ada gap Oke. yang menyebabkan anak itu frustasi. Dan yang ketiga, hubungan atau interaksi guru dan murid itu tidak terjalin dengan baik. Guru tidak bisa menjadi motivator ketika anak mengalami kesulitan, tidak diberikan bantuan seperti itu kan. Ya. Oke, selanjutnya Miss Yani ada yang pertanyaan keempat ini. Apa yang menyebabkan siswa kesulitan dalam hitungan pembagian atau Progapit dalam hal ini numerasi ya? Kan kadangkala siswa mau hitung Progapit ini pembagian begini dan begitu dia kesulitan. Rata-rata penyebabnya apa? Kalau itu case ya Pak ya, itu di kelas berapa Pak? Kelas 5, numerasi. Kemampuan numerasi. Kalau untuk itu kan case ya matematika, mungkin lebih tepatnya nanti guru matematika secara profesional kan tahu metode-metode yang menarik gitu ya terkait itu. Cuman saya mungkin bisa dibawa ke lebih lebih luasnya yang mengakibatkan numerasi anak kurang gitu ya Pak ya. Ya. Bisa jadi karena belum terbiasa Pak. Kurangnya kemampuan guru untuk mendesain pembelajaran yang mengintegrasikan numerasi. Jadi nggak hanya di pelajaran numerasi, di semua pembelajaran harusnya itu terintegrasi dan kita belum membiasakan itu. Untuk kasus matematika sendiri misalnya, jangan-jangan kemampuan prasyaratnya anak itu belum bisa, tapi sudah kita paksa untuk menghafal perkalian. Padahal pengetahuan prasyarat misalnya penjumlahannya aja dia belum matang. Jadi penyebabnya adalah kita harus tetap analisis karakteristik atau kesiapan belajar anak. Dari hasil analisis itu sudah mampu belum sih penguasaan prasyaratnya, penjumlahannya itu sudah mampu belum. Setelah itu kita tahu oh ternyata anak ini memang butuh bantuan. Kita cocokkan media pembelajarannya dengan karakter anak tersebut. Kita bantu dengan media, jangan terlalu abstrak dulu, tapi dengan media, dengan gambar, dengan dengan alat Alat bantu. peraga itu misalnya ya, Betul, alat peraga. betul. Dan tentunya scaffolding dari guru kita selalu support, tidak memberikan apa ya tugas atau instruksi yang di luar kemampuan anak. Kita memberikan diberi tantangan, tapi anaknya itu masih mampu untuk mencapai tantangan itu dengan bantuan guru. Kemudian di dalam soal-soal semacam misalnya kadang-kala kan ada semacam soal VOT ya, high order thinking skill itu ya. Soal VOT itu kadang-kala siswa ada yang kesulitan, kesulitan untuk menjawab soal yang hot. Kira-kira siswa kesulitan itu apalah penyebabnya kira-kira? Tidak terbiasa juga menurut saya, Pak.
Gini, gurunya nggak pernah kasih pertanyaan pemantik yang hots. Membantu anak untuk untuk berpikir bernalar kritis, menciptakan sesuatu, menganalisa, mengidentifikasi, nggak pernah. Terus penilaian yang selama ini diberikan itu close-ended questions. Di taksonomi Bloom itu di C1 di pengetahuan tok gitu misalnya ya kan, suruh sebutkan siapa, kapan, tiba-tiba diberi soal host at the end of the class, ya nggak bisa lah anak-anaknya. Jadi menurut saya akar permasalahannya adalah kenapa anak-anak nggak bisa, karena selama ini belum terbiasa, belum adanya integrasi host itu sendiri di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Itu yang paling ini sih krusial. Ya. Yang kedua, betul, pembelajarannya tadi nggak disesuaikan dengan kemampuan anak, bisa saja terlalu susah untuk capaian belajar anak, jadinya anak-anak frustasi. Tetap sih support dari guru, scaffolding itu sangat penting. Kemudian di dalam pembelajaran menarik IT, ya Pak ini pertanyaannya. Ini sangat memuaskan gitu. Artinya ada juga beberapa penyebab penyebab guru yang sering terkendala dalam penggunaan menggunakan IT nih, banyak ya alat peraga dan segala macam itu. Nah, kadang-kala banyak terkendala guru di dalam kelas itu. Kira-kira menurut Miss Yani, apalah beberapa penyebab yang menjadi kendala guru di IT di dalam kelas? Kalau dari pendampingan saya di sekolah penggerak ini, banyak sekali potret yang saya dapatkan Pak, karena kemampuan ICT guru tersebut Pak yang belum sepenuhnya menguasai. Bagaimana dari bisa guru iya, gitu istilahnya. ya, karena siswa hasil belajar siswa itu kan output hasil pasti didapatkan dari apa, akar permasalahan itu sangat berkaitan erat dengan proses itu proses pembelajaran, dan teman-teman guru ini kemampuan untuk menguasai digital literacy, kemudian kemampuan untuk meramu pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi itu sangat menjadi penting. Selain kemampuan apa? Selain kemampuan yang menjadi kendala di dalam kelas. Kenapa Pak? Selain kemampuan untuk menguasai pembelajaran dalam kelas hal IT. Fasilitas itu sendiri sih, sarana prasarana yang terbatas, bisa saja jumlah komputernya yang harus bergantian atau LCD atau proyektor itu juga bisa menjadi kendala. Jaringan sinyal, jaringan internet, dan juga kondisi listrik yang tidak stabil itu juga faktor eksternal ya, bisa. Cuman kan bisa kita ini ya Pak Luski ya, maksudnya kita carikan alternatif solusi. Kita bisa pakai media yang lain, kita print gambar itu kan juga salah satu media. Kita kirimkan video terlebih dahulu itu juga salah satu alternatif solusi. Oke, Miss Yani, ya, pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan anak kadang-kala sering terlambat sekolah? Dia kadang mau berangkat sekolah nih, kadang-kala itu terlambat, kadang kesiangan. Apalah kira-kira penyebab dari anak tersebut terlambat? Anak-anak terlambat ke sekolah penyebabnya gitu ya. Banyak ini sih Pak, faktor. Kalau menurut saya, kita sebagai guru gitu ya di sekolah harus identifikasi dulu akar permasalahannya. Apakah itu faktor eksternal, misalnya dari rumahnya seperti apa, apakah ada problem, apakah ada masalah dari rumahnya, itu yang pertama. Kedua, penerapan positif disiplin di sekolah yang kurang. Karena kalau peraturannya kuat dengan melibatkan siswa tentunya dalam membuat kesepakatan dan ada tindak lanjut ketika anak itu terlambat, harusnya tidak terjadi berulang. Ketika identifikasi sedini mungkin kenapa anak itu terlambat dan dicarikan solusinya. Jangan nunggu anak sampai berhari-hari gitu ya, sering terlambat baru kita kasih ultimatum di akhir, dan jangan. Iya. Jadi kalau saya bisa menyarankan, identifikasi dulu itu faktor apa. Yang kedua, kuatkan positif disiplin, yaitu peraturan di dalam sekolah harus sangat kuat, konsisten dilakukan, dan komitmennya itu harus berdasarkan kesepakatan dengan murid dan dituliskan. Kalau bisa ada posternya, classroom rules itu dengan jelas. Oke, selanjutnya mungkin ini yang adalah yang terakhir Miss Yani.
Guru itu kan bermacam-macam di kelas. Ada yang Kenapa perempuan, Pak? ada Enggak, ya. gimana? Gimana? Jelas ya suaranya. Di Ah, sekolah itu guru kan bermacam-macam. Ada yang guru perempuan, ada yang guru laki-laki. Nah, suatu hari ini ada seorang guru perempuan, ibu-ibu, dia mempunyai anak kecil, ya, mempunyai anak kecil yang seharusnya masih di apa diasuh gitu ya. Karena di rumah nggak ada yang ngasuh, terpaksa dia membawa ke dalam kelas, bawa ke dalam sehari. kelas. Jadi apa penyebabnya? Kira-kira penyebabnya siswa terganggu saat proses belajar dengan adanya guru yang membawa anaknya sendiri ke dalam kelas. Kira-kira apa? Penyebabnya siswa terganggu apa saja kira-kira? Siswa terganggu dengan guru yang membawa anak kecil gitu maksudnya Pak? Ya, ya. Nah, siswa penyebabnya apa kira-kira? Kalau kalau dari semua sekolah yang saya dampingi, di peraturannya jelas sih tidak boleh membawa anak gitu ya. Eee, Kalaupun ada kasus seperti itu harusnya diinformasikan kepada sekolah dulu. Kalau memang alternatif terbaiknya nggak ada pilihan lain harus dibawa, ya harus dikomunikasikan dengan sekolah. Tapi kalau menurut saya itu pasti tidak maksimalnya proses belajar mengajar, baik guru kepada anaknya maupun guru kepada siswanya. Jadi kalau bisa memang dicarikan alternatif lain selain membawa ke dalam kelas. Tidak akan fokus Bapak, apalagi tadi yang di awal kan jumlah siswanya banyak kan tadi katanya ya. Tanpa membawa anak gitu aja itu sudah pengelolaan kelasnya sudah sangat menantang, jumlahnya besar. Jadi Ya pasti mungkin dari siswa sangat terganggu ya. Mungkin penyebabnya mungkin dari ini ya, dari Iya, anak-anak tadi. ketidakmaksimalan perhatian guru atau fokus guru yang terbagi itu sih Pak. Oke, itu mungkin saja Miss Yani beberapa hal yang saya tanyakan tentang kegiatan PPG saya dalam jabatan ini. Untuk selanjutnya kami ucapkan kepada Miss Yani terima kasih banyak untuk dalam bisa menjawab beberapa materi yang saya sampaikan. Semoga untuk Sama-sama kedepannya Pak kita Rizky. bisa berjumpa kembali dan mudah-mudahan Miss Yani tambah sehat. Ya, kedepannya kan kita bisa berjumpa di ruang kampus kita. Oke, Miss Yani, Ya, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Miss Yani adalah orang yang terpenting yang dalam kesehariannya berkesinambungan atau berkolaborasi dengan Kemendikbud ini orang-orang tertentu yang semacam itu. terima kasih Pak Jadi Rizky. sebelumnya saya mohon maaf sekali sudah menyita waktunya Miss Yani. Jadi terima kasih banyak sudah memberikan kepada saya waktu walaupun hanya 10 menit. Padahal habis ini sampai Zoom lagi ya. Terima kasih Miss Yani sebelumnya. Semangat PPG-nya ya Bapak ya. Ya, sama-sama Miss Yani. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.